Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya. Pagi hari ini kita live bahas satu buah solawat. Yang solawat itu untuk kalau kita sedang dizolimi atau dijahati oleh seseorang, kan? Karena itu kemarin beberapa ada yang DM, ada juga yang komen juga di channel YouTube. Umi sholawat apa yang kalau saya sedang dizolimi sama seseorang gitu kan. Ya itu saya mau bahas, nanti saya kasih contoh gitu ya. Nah, waalaikumsalam. Oke, tapi tapi sebelumnya nih saya mau infoin panjenengan semuanya. Buat teman-teman semuanya, saya terima kasih untuk ide-idenya. Jadi kemarin itu kan saya memang sempat ngadain sedekah. Sedekahnya dalam bentuk barang kalau kemarin ya. Saya awalnya itu terinspirasi dari diri saya sendiri. Jadi di kamar saya ini banyak sekali barang-barang yang saya nggak pakai. Seperti hijab-hijab gitu kan. Kenapa? Karena semakin kesini banyak teman-teman tuh yang ngirimin hijab. Ya, jadi kalau saya kebanyakan juga buat apa nanti mubazir, saya nggak pakai-pakai. Makanya yang dari teman-teman tuh saya pakai kayak gini nih, ini saya dikasih sama Mbak Desi. Alhamdulillah syar'i, menutup dada gitu kan. Nah, saya sendiri punya, ketika saya pertama hijrah itu saya punya banyak dan itu nggak kepake. Makanya saya berpikir kalau ini barang-barang disedekahkan kepada yang membutuhkan, tentunya akan jauh lebih bermanfaat. Dan barang-barang ini juga nanti akan memperlambat hisab saya di akhirat kalau saya tidak manfaatkan. Karena setiap barang-barang yang kita punyai itu akan diminta pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadinya saya mengawali dari diri saya sendiri, saya sedekahkan buat teman-teman yang butuh. Mukena saya semuanya udah habis, udah saya bagi-bagiin. Tentunya yang paling dekat adalah sahabat UCR ya, saya bagiin buat beliau-beliau. Gamis-gamis saya juga udah habis lah. Tinggal beberapa aja yang saya pakai terus gitu ya. Makanya karena saya terinspirasi dari diri saya sendiri, saya ngajakin teman-teman semuanya yang punya gamis ya, hijab syar'i, terus mukena. Terus ada juga yang kasih ide ke saya, Umi sedekah Al-Quran dong gitu kan. Alhamdulillah ada juga tuh yang ngirimin Al-Quran seperti ini untuk disalurkan, dibagikan kepada yang membutuhkan. Jadi ide-ide panjenengan semua saya tampung. Alhamdulillah, ternyata antusias dari panjenengan semua itu banyak banget yang mau join sedekah. Tentunya banyak banget yang peduli terhadap saudara-saudarinya yang di luaran sana yang mungkin masih berkekurangan, bahkan sekedar punya Al-Quran aja di rumahnya mungkin nggak punya gitu. Nah ini masih ada satu. Nah saya mau tunjukin barang-barang yang panjenengan kirimkan ke saya semua, karena ada juga yang saya kasih langsung alamat. Misalnya jenengan mau sedekah, Umi saya punya mau kena nih 3, siapa yang butuh gitu, saya cari, listnya, ini, kirim aja langsung ke sana gitu kan. Kalau panjenengan nggak keberatan dengan kadang jauh, kadang di luar pulau, itu ongkosnya kan mahal, bisa sampai ratusan gitu kan. Tapi ada juga yang nggak berkeberatan dengan itu. Tapi yang panjenengan kirim ke tempat saya sebanyak ini nih. Ini nih masih di lemari sana itu masih ada. Ini setumpuk ya. Yang dulu tumpukan pertama udah habis. Terus ini ada Al-Quran. Terus ada mukena seperti ini. Ada ini hijab syar'i. Tapi yang syar'i itu agak jarang. Ini mukena baru, ya kan? Ini semua insya Allah saya salurkan itu di awal bulan setelah saya gajian. Jadi gini, panjenengan yang kirim ke saya itu saya harus kirim ke beliau-beliau yang membutuhkan. Nah, untuk kirim ke beliau-beliau juga itu butuh ongkos kirim. Saya memang sempat di bulan lalu kalau nggak salah, setelah saya alokasikan, setiap bulan itu kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Segini untuk kebutuhan saya, segini untuk dipos-poskan ini. Nah, di situ ada yang saya poskan juga untuk biaya kirim. Nah, qadarullah setelah saya kirim beberapa puluh itu, memang saya kehabisan dana untuk ongkos kirim. Alhamdulillah, setelah saya posting di story ya, admin saya posting itu, ada salah seorang dari panjenengan ya, sahabat UCR, ternyata beliau menawarkan diri membantu untuk ongkir. Alhamdulillah beliau transfer uang dan itu saya pergunakan untuk kirim ke 10 atau 11 sahabat kita. Karena memang kalau yang luar-luar pulau, Kalimantan, terus Sulawesi, terus kayak Papua, itu ongkosnya bisa sampai ratusan ribu.
Jadi barang-barang ini masih menumpuk di sini, saya masih terkendala dengan biaya. Misalnya dari panjenengan ada yang mau bantuin biaya, sedekahnya boleh pakaian, boleh apa aja yang bermanfaat, termasuk boleh bantu untuk biaya kirimnya. Supaya barang-barang ini segera keluar dari kamar saya yang sempit ini, ya. Jadi panjenengan boleh. Kalau misalnya kayak kemarin ada juga salah seorang sahabat yang bertanya, Umi, saya mau ikut sedekahmu kena, saya transfer uang aja nanti dibelikan Umi bisa nggak? Bisa. Ya, awalnya memang saya berpikir saya malu untuk ngajakin sedekah seperti itu, tapi terus kemudian saya banyak tanya sama banyak orang, kira-kira hal yang saya lakukan ini benar apa enggak ya? Terus orang tersebut bilang, kamu nggak usah mikirin bener apa enggaknya, yang penting itu bermanfaat nggak sama buat orang lain. Selagi itu bermanfaat buat saudara kita, ya lakukan gitu kan. Kamu mungkin bukan mikirin bener apa salah, tapi kamu takut dinyinyirin sama netizen, betul juga, bener emang. Nah, yang takutnya ada yang berpikir bahwa sedekah kok ngajak-ngajak gitu. Ada yang berpikir bahwa kenapa nggak kamu sendiri gitu kan. Nah, saya mau jelasin bahwa sebelum saya ngajakin panjenengan semuanya, saya sudah melakukannya sendiri gitu. Tapi saya nggak publish gitu aja ya. Jadi yang mau join sedekah silahkan. Berupa barang, berupa uang. Uang paling saya pergunakan untuk biaya-biaya ongkos kirim. Dan kalau misalnya jenengan amanahkan, Umi belikan mukena nanti dibagiin aja, boleh silahkan. Nanti di captionnya saya akan cantumkan nomor rekening saya gitu ya. Kedepannya ada ide-ide lagi untuk sedekah. Misalnya Umi, ayo kita ngadain sedekah. Dari sedekah-sedekah subuh ada pernah seperti itu. Dari sedekah-sedekah subuh nanti Umi salurkan kepada siapa yang membutuhkan. Insya Allah mungkin kedepannya saya akan terjun ke lapangan untuk nyalur-nyalurin gitu. Dan nanti mungkin akan bisa live seperti ini ya. Jadi itu tadi seputar sedekah. Yang mau join bisa langsung DM ke Instagram kalau mau kirim barang. Kalau mau transfer uang bisa silahkan langsung ke rekening nanti yang akan dicantumkan di caption gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita. Sebelum kita bahas tentang satu sholawat untuk kita yang sedang dizolimi, tadi pagi saya baca ada sebuah DM. DM-nya pertanyaan. Oke, kita bahas dulu. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mau tanya, kalau misalnya saya usaha online shop, tapi untuk transaksi atau pembayarannya via transfer pakai banknya konvensional, kayak BCA, BRI, Mandiri, itu apakah termasuk riba? Tapi di situ saya pengen tidak menabung, hanya untuk transaksi aja. Mohon maaf, saya terganggu sama kucing. Ini ada satu kucing liar, tuh. Jadi bertanya, pakai biaya bank nih kucingnya. Pakai bank untuk transaksi online, apakah itu riba gitu ya? Itu nggak riba, selagi panjenengan nggak ngambil bunganya gitu ya. Jadi seperti saya juga payroll gaji saya melalui bank BCA, diwajibkan pakai bank BCA kalau saya masih mau kerja di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, suka ada kadang di setiap bulan itu ada kayak semacam bunga, paling bunganya cuma berapa rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah. Nah, itulah yang panjenengan nggak boleh pakai. Nggak boleh ambil, itu dikeluarkan ya. Saya masih ingat ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Bagaimana Ustadz kalau misalnya bunga bank itu ini masuk ke rekening kita, udah keluarkan, tarik misalnya berapa ratus, 100.000. Udah ambil, copot 1.000-nya itu, keluarkan dari situ ya. Ambil, sisihkan uang 1.000 dengan niat saya mengeluarkan bunga bank ini. Lalu jenengan masukkan kemana? Jangan masukkan ke kotak masjid, jangan juga disedekahkan ke rumah-rumah tahfiz, jangan. Tapi kembalikanlah, itu kan dana umat, kembalikan ke umat, misalnya untuk pembangunan jalan, misalnya untuk pembangunan WC umum seperti itu. Tapi jangan untuk sarana-prasarana yang beribadah, itu jangan. Nah, gimana Umi? Di bank itu kan suka ada biaya-biaya admin. Saldo endapan yang selalu terpotong sama biaya admin. Kalau Mandiri itu malah terpotong biaya ATM. Nah, biaya-biaya admin itu sesungguhnya kita sedang membayar upah mereka kerja. Mereka ngapain sih? Mereka itu kan jualan jasa. Jasanya apa? Jasa nyimpenin, ngamanin duit kita. Nah, jasa itulah yang kita bayar dan itu bukan riba gitu. Jadi sama, di zaman Rasulullah itu kan ada jasa penunjuk jalan gitu kan. Kalau misalnya mau dari Mekah ke Madinah nggak tahu jalan, bayar jasa penunjuk jalan, guide lah ya, tour guide gitulah ya. Jadi itu kan yang dibayar apa? Dibayar jasanya. Nah, kalau bank ini yang kita bayar apa? Kok dipotong setiap bulannya gitu kan? Itu kita
uang kita titipin di dia supaya aman, supaya mudah transaksinya, mobilitas duitnya supaya mudah. Nah, kita dipatok harga misalnya katakanlah setiap bulannya 17.000. Ya itu berarti kita sedang membayar jasanya dia. Yang dia jual jasa ya jasanya dia kita bayar. Tapi kalau yang tadi ditanyakan itu nggak riba. Yang penting jenengan jangan ambil, jangan makan uang bunganya karena selalu ada bunga. Sama seperti misalnya deposito. Deposito pun sama, deposito kan berbunga, ya. Misalnya jenengan nyemplungin duit ke deposito 10 miliar. Ternyata nanti dalam jangka berapa atau setiap bulannya jenengan dapat bunga yang selalu mereka sebut keuntungan, katakanlah mungkin 1 juta. Nah, 1 jutanya itu jangan makan. Ambil tapi kasihkan ke fasilitas umum aja gitu. Jadi jangan terlalu kolot juga. Kalau gitu saya nggak mau pakai bank konvensional, pakai aja. Selagi panjenengan nggak minjem, ya kan? Minjem itu karena ada bunganya. Selagi panjenengan nggak ngambil uang bunga dari tabungan jenengan, itu nggak riba. Gitu ya. Oke, ini tadi sudah banyak sekali yang join. Dan apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya akan bahas mengenai sholawat. Salah satu sholawat untuk kita ketika terzolimi ya, karena banyak sekali mungkin yang terzolimi. Waalaikumsalam Anah Muet. Oke. Belum ada pertanyaan, oke? Jadi kalau kita sedang terzolimi, yang pertama kita harus bersabar. Sabar itu penting sekali. Lalu kemudian apakah ada amalannya Umi supaya hati kita tenang, supaya orang tersebut tidak menzolimi kita lagi gitu kan? Ada. Sudah diposting juga di feed Instagram saya, namanya Sholawat Ashkil. Sholawat Ashkil. Panjenengan bisa searching di Google. Sholawatnya namanya Sholawat Ashkil, atau juga lebih dikenal dengan Sholawat Zolimin. Bagaimana bunyinya? Saya lebih senang mengamalkannya dengan irama, karena saya menghafal itu tuh dari MP3. Saya download dari aplikasi MP3 downloader itu. Nah, saya putar terus ketika waktu itu saya sedang terzolimi. Bunyinya seperti ini kurang lebih ya. Mohon maaf kalau suara saya jelek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Nah, ini seperti itu. Nanti cari aja di Google yang ada artinya ya. Coba kita searching dulu Sholawat Ashkil. Saya punya pengalaman gini, jadi dulu banget ya kan, saya itu katakanlah ini teman gitu kan, teman yang boleh saya katakan saya anggap dekat gitu kan. Beberapa hal ya kami cerita-cerita, termasuk dia ketika ada satu masalah gitu kan, dia cerita. Dan juga ketika dia punya anak kecil, baby sakit yang belum lama dilahirkan, divonis dokter akan operasi, juga cerita sama saya. Tiba-tiba satu momen ya kan, ini orang itu saya nggak tahu, rupanya selama ini kami baik mungkin di luar aja, saya juga nggak tahu gitu kan. Saya pikir baiknya tulus ya, saya makanya tulus aja. Nah, ceritanya tuh gini, mungkin dia tuh sakit hatinya sama saya karena saya itu kalau di kantor, mohon maaf, sebagai atasan itu saya orangnya tegas, saya disiplin. Jadi siapa aja yang menurut saya melanggar SOP akan saya tegur. Pasti saya tegur lisan dulu. Kalau misalnya nggak mempan, baru kita naikkan ke manajemen untuk diberikan surat peringatan, lalu kemudian di SP gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin saya tegur, mungkin cara saya yang negur salah, sakit hati rupanya dia, gitu kan. Sakit hati itu dia salahnya adalah kenapa dia sakit hati nggak ngomong sama saya langsung, tapi mendem dan cerita sana sini antar sesama temannya ya katakanlah mungkin staf saya gitu. Nah, di situ ada satu pemikiran dia yang mohon maaf sebetulnya jahat sekali. Jahatnya karena dia merencanakan satu kejahatan untuk kehidupan pribadi saya di luar pekerjaan saya, dan itu saya dengar dari temannya gitu. Tapi saya nggak begitu langsung secara mentah-mentah menelan mentah-mentah sih pengakuan dari temannya ini. Saya cross check juga ke orangnya, dan ternyata memang betul dia berencana melakukan itu kejahatan itu gitu loh. Yang menurut saya kalau sampai kejahatan itu dilakukan pun saya bisa bawa ke ranah hukum gitu kan. Tapi alhamdulillah qadarullah sekarang orangnya sadar. Nah, dalam saat keterpurukan itu ya, sebetulnya masalahnya ada beberapa. Itu dan juga di hal lain juga
beliaunya ini juga memang melakukan sesuatu yang tadinya disepakati, ternyata beliau batalkan tiba-tiba gitu kan. Saya merasa sangat terpuruk karena saya merasa ini orang baik sama saya, ternyata kok begini, nikam dari belakang. Itu sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh di sini ya kan. Nah, dalam keadaan seperti itu saya itu berpikir, saya daripada begini, saya mau dendam juga saya nggak ada habisnya, saya mau balas juga buat apa gitu kan. Saya menemukan sholawat azkir. Ternyata sholawat azkir ini bagus sekali. Jadi sholawat azkir itu salah satu artinya adalah sibukkanlah orang-orang zolim tersebut dengan orang-orang zolim lainnya. Nah, di situ saya putar terus, saya belum hafal. Saya putar terus sampai lisan saya ini hafal ya, sampai di kepala saya ini udah kecantol itu lafaznya sholawat azkir. Saya nggak ngapa-ngapain. Dengan orang ini saya biasa aja, saya bekerja sebagaimana mestinya, setiap hari ketemu di kantor juga saya biasa aja, beliau sebagai bawahan, saya sebagai atasan. Ya udah, kami normal-normal aja. Sampai sekian lama udah saya sabar-sabarin aja, tapi dari situ saya sudah ngasih benteng. Saya udah nggak mau lagi cerita apapun gitu, karena saya sudah cukup tahu. Ternyata orangnya seperti ini, ternyata orangnya nggak bisa dipercaya, ternyata orangnya gampang dendam gitu. Ya udah, saya cukup sampai di situ. Tapi saya bekerja normal ya, komunikasi juga biasa aja, bercanda juga bercanda aja. Qadarullah, tiba-tiba setelah sekian bulan saya, ya katakanlah saya meredam sakit hati saya meredam rasa kecewa saya. Pagi hari, satu ketika, tiba-tiba itu beliau datang di hadapan saya. Saya lagi duduk di bangku saya ya kan, di kursi saya, beliau mendatangi saya ya, di ruangan kerja saya itu. Nah, di situ beliau nangis-nangis, beliau minta maaf. Beliau minta maaf, katanya ya kan, beliau melihat salah satu video saya, video lama saya di tahun lalu, yang mana video itu saya sebutkan di situ jangan bergantung kepada makhluk karena pasti kecewa. Nah, di situ beliau kayak mungkin kerasa dan kena mental, minta maaf, dan disitulah beliau klarifikasi semuanya. Beliau akui, beliau minta maaf, beliau salah segala macam. Dan saya sampaikan juga, saya bilang kalau rencana jahat kamu itu kamu lakukan, saya nggak akan segan-segan bawa ke ranah hukum, gitu. Nah, pada saat saya rasa terzolimi itu, saya selalu ingat tausiah ya, ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Kalau sedang sakit hati, kalau sedang dizolimi, kalau mau artinya tenang, artinya ikhlas, doakan orang yang menzolimi. Doakan yang baik-baik gitu. Karena dengan mendoakan beliau yang baik-baik, disitulah melatih hati jenengan tuh bisa ikhlas. Dan saya praktekkan itu dan nyatanya betul sekali. Saya waktu itu tahu kondisi beliau sedang susah karena putra beliau mau dioperasi gitu kan. Saya doakan terus supaya putranya nggak jadi dioperasi, supaya beliau nggak punya hutang kayak saya, sehingga nggak digunjing orang lain seperti beliau menggunjing saya gitu kan. Saya doakan terus menerus sampai akhirnya hati saya itu tenang. Hati saya udah nggak kecewa, hati saya udah ikhlas gitu kan. Nah, begitu beliau cerita itu ya kan, saya nanya juga bagaimana dengan putramu yang mau operasi. Beliau katakan alhamdulillah putra saya nggak jadi operasi. Alhamdulillah, syukur, seneng banget saya. Saya nggak katakan bahwa itu berkat doa saya, tetapi saya di dalam hati berpikir bahwa salah satu doa saya supaya putra beliau tidak jadi dioperasi terijabah gitu ya. Jadi buat panjenengan semuanya, dizolimi oleh siapapun ya, dizolimi oleh siapapun, yang menantu mungkin nggak cocok sama mertuanya terlalu zolim, yang anak mungkin orang tuanya, yang orang tua mungkin anaknya, yang orang di lingkup kerja mungkin teman kerjanya, mungkin atasannya yang zolim ya kan. Jadi panjenengan amalkan sholawat zolimin selain panjenengan amalkan AMH. Tapi untuk kasus yang ini, yang anak buah saya ini, saya nggak amalkan AMH waktu itu. Saya hanya amalkan sholawat zolimin. Karena saya senang dengan sholawat ini ya. Nanti kita jawab pertanyaan di belakang saja. Nah, sholawat zolimin, bentar. Artinya tuh bagus banget. Sholawat. Saya itu biasanya kalau mengamalkan sholawat apapun itu, atau amalan apapun itu, ya karena saya nggak pintar bahasa Arab ya, jadi saya cari artinya nih apa gitu ya, maknanya nih apa. Sebelum saya amalkan, paling tidak ketika saya mengamalkan tuh, saya tahu maksudnya. Saya tahu artinya itu ini, maknanya tuh ini. Gitu ya. Coba kita baca dulu. Sholawat zolimin. Cari dulu. Yang gabung udah banyak, udah berapa lumayan. Oke.
Artinya ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW. Dan sibukkanlah orang-orang zolim agar mendapatkan kejahatan dari orang-orang zolim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka. Dan berilah sholawat kepada seluruh keluarga, ya, Ahlul Bait dan juga para sahabat beliau. Ini maksudnya adalah sahabat Ahlul Bait dan sahabat Nabi Muhammad. Jadi, karena artinya ini bagus banget. Jadi kita minta supaya Allah selamatkan kita dari kezoliman orang yang zolim tadi. Dan oleh Allah nanti orang zolim itu disibukkan dengan kezoliman dia bersama dengan orang zolim lainnya. Sehingga dia tuh melupakan kita. Jadi yang tadinya dia merencanakan kezoliman-kezoliman terhadap kita, nanti dia lupa karena dia disibukkan dengan kezoliman dari orang zolim lainnya gitu. Itu salah satu makna dari sholawat ashkil. Ya. Jadi amalkan. Berapa kali diamalkan, Umi? Sebanyak-banyaknya. Kapan diamalkan, Umi? Kapan aja. Kalau saya dulu, setiap saat saya selalu mengamalkan sholawat ashkil atau sholawat zolimin tadi itu. Oke. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Aditya Pratama Fauzan. Assalamualaikum Umi, kalau orang bersedekah sama kita terus pas marah diungkit-ungkit dan mengatakan kalau semua pemberiannya tidak ikhlas lahir batin. Jadi apa Umi, semua pemberiannya sudah dimakan? Udah dimakan. Jadi gini, panjenengan lagi baik, misalnya dikasih temennya makanan, yang jenengan makan, itu pada saat dimakan itu halal, karena apa? Udah sah, dia ngasihnya sah, ikhlas, dan panjenengan terimanya juga ikhlas gitu kan, jenengan makan. Udah selesai, mohon maaf, udah jadi kotoran. Terus kemudian, setahun kemudian karena berantem diungkit-ungkit. Apakah itu haram? Ya tidak haram, karena apa? Pada saat dikasihnya itu halal. Dan kalaupun dia ngungkit, itu dosa dia. Urusan panjenengan udah nggak ada urusan dengan barang yang sudah dimakan tadi itu. Yang ngungkit inilah yang berdosa. Ya karena apa? Karena dia ngapain pemberian udah diungkit-ungkit gitu. Tapi kalau misalnya apakah harus dikembalikan, Umi? Itu kembali ke egonya panjenengan. Ego panjenengan ngerasa terluka, harga diri terlukai, yang jenengan mau kembalikan silakan, kalau dia minta kembali gitu kan. Ada kok beberapa teman UCR juga ngasih kayak spray gitu, tapi terus kemudian nggak tahu di dalam grupnya berselisih paham dengan yang lainnya, saya damaikan ternyata nggak terima, membenci saya. Ya udah, barangnya juga masih ada di sini gitu, nggak langsung saya kembalikan. Ernawa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erna pernah testimoni ke Umi, masya Allah. Erna yang dizolimi pas nyari kerja ditipu calo juga alhamdulillah. Pas dawamkan langsung dapat kerjaan. Betul sekali. Jadi kalau dizoliminya terkait dengan harta jenengan diambil, ditipu ya kayak calo itu kan nipu-nipu ngambil hartanya jenengan. Jenengan pertama ikhlaskan, sabar, ikhlasan itu kan. Insya Allah kalau jenengan ikhlas, Allah ganti dari jalan yang lain. Ini kayak ini tadi Mbak Erna, beliau amalkan sholawat ashkil. Nah, dapat ganti tuh pekerjaan mungkin jauh lebih baik daripada yang dijanjikan si calo ya. Waalaikumsalam, Mbak Sri Lestari. Mau tanya, kalau kita baca doa Kanzul Arsy itu boleh nggak ya kalau tidak pakai hijab? Paling bagus pakai hijab. Nggak pakai hijab juga nggak apa-apa, silakan. Saya tuh lupa masukin sahabat UCR ya. Oke. Alio Pradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi minta doanya Umi dalam waktu 8 hari saya harus mengeluarkan 15 juta untuk bayar angsuran hutang. Tolong doakan Umi di teman-teman UCR. Insya Allah saya doakan ya. Semoga hutang panjenengan lunas. Yang didoakan UCR secara khusus itu adalah teman-teman yang berada di sana. Secara bergantian. Anggota jamaah setiap majelis adalah 256. Jadi selama 256 hari itulah kita bergantian mendoakan satu gitu ya. Sesuai urutan supaya adil. Tapi kalau doa untuk seluruh umat muslim ya kita doakan umum. Mohon ampun, dilimpahi rizki, dilunaskan hutang gitu ya. Amin. Nah itu bagus, bawahnya langsung Tiswife 7 tuh mendoakan semoga Allah mudahkan. Ya ini bagus. Jadi panjenengan itu kalau mau ya. Jadi kalau mau itu saling mendoakan. Saling mendoakan tuh menjadi kuat gitu kan.
Karena kita nggak tahu dari lisan yang mana doa itu ijabah. Tadi Alio Pradi minta didoakan, di bawah langsung ada yang mendoakan. Bisa jadi Allah ijabah doa tersebut dari ini, dari lisan, dari hatinya this wife ini. Waalaikumsalam, Mbak Imas. Saya selalu baca surah Yasin 41 kali, Umi dan Al-Baqiyah. Saya baca sholawat munjiat, tapi saya masih takut, Umi, karena saya masih pakai susu. Apakah amal ibadah saya diterima? Selagi panjenengan punya ketakutan kepada Rabbnya jenengan, insya Allah diterima. Selagi panjenengan melakukan sholat taubat mohon ampun, insya Allah diterima. Nggak usah khawatir. Ya namanya jenengan pakai susu itu di saat zaman dulu lah, katakanlah jahiliyah, jenengan belum tahu hukumnya, ya kan? Sekarang jenengan udah tahu hukumnya dan jenengan mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Insya Allah diampuni. Makanya mohon ampun terus. Yang kemarin ruqyah mandirinya diamalkan, ya supaya susunya keluar. Waalaikumsalam Mbak Fitriani Komanasari. Terus ada lagi. Airinda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti wirid harian Umi, banyak sholawat Jibril, tambah doakan Sularsi, banyak kemudahan yang terjadi. Betul sekali. Paling bagus itu kalau saya senang coba wirid harian. Wirid harian saya itu ringan, tetapi melatih diri kita 24 jam mengingat Allah. Ya, dengan wirid harian itu satu hari jenengan rasa kayaknya mampu nih. Besok lakukan lagi, istiqomahkan terus. Tapi ketika nanti panjenengan sudah mampu mengistiqomah dan mampu menambahkan yang lain, silakan tambahkan. Tujuan kita satu, mengingat Allah aja. Karena kita diperintahkan di dunia ini cuma satu, beribadah kepadanya. Oke, itu aja ya. Belum ada lagi pertanyaan. Mungkin saya nggak lama-lama juga sih ini. Saya tadi cuma satu menyampaikan sholawat asyil atau sholawat zolimin untuk panjenengan semua yang merasa terzolimi, nggak usah khawatir karena ada Allah selalu yang menjaga kita, yang melindungi kita. Hak kita diambil orang, nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu ya. Misalnya yang ditipu orangnya ini kayak Bu Ida kemarin, Umi saya itu ditipu gitu kan, namanya Komar. Mohon didoakan ya panjenengan baca sholawat zolimin terus, baca amalan melembutkan hati. Kalau panjenengan dizoliminya ditipu, satu, jenengan ikhlaskan. Kedua, doakan orang tersebut dilembutkan hatinya, dapat hidayah sehingga dia tuh takut menipu, itu takut dosa. Yang ketiga, jangan lupa nih penting, doakan dapat rezeki. Ya hatinya lembut, hatinya udah dapat hidayah, tapi dia nggak dapat rezeki untuk balikin duit jenengan ya nggak bisa. Makanya doanya lengkap. Doanya lengkap, doakan juga supaya dia dapat rezeki sehingga dia bisa mengembalikan punya saya. Tapi kalau ternyata toh dia nggak punya rezeki juga, ya udah ikhlaskan, minta kepada Allah supaya Allah berikan jalan gitu, supaya Allah ganti. Aduh Mbak Arinda, pertanyaannya udah saya jawab di atas, tonton aja lagi deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topi Jateng murah. Topi apa tapi sih? Maaf, saya mau tanya, kalau sedekah subuh yang kita kumpulkan itu misalnya kita belikan sesuatu untuk orang tua kita, misal belikan sendal, karena kemarin minta dicarikan sendal untuk acara nikahan, boleh. Cuma saya kadang nggak habis pikir ya sama jenengan semua tuh. Kalau saya pribadi sih ya, sedekah subuh itu, ya udah, saya punya budget untuk sedekah subuh itu memang tujuan saya serahkan kepada orang yang butuh di luar keluarga saya. Karena kalau untuk orang tua saya, mertua saya itu, ya saya punya budget tersendiri. Saya katakanlah memang sedekah terbaik untuk orang terdekat kita. Tapi untuk orang terdekat saya, itu tadi, orang tua saya, itu saya punya budget khusus. Uang belanjanya sekian, uang ininya sekian, udah khusus. Jadi saya nggak pernah ambilkan dari sedekah subuh itu. Nggak pernah ambilkan. Itu karena memang saya mau latih hati saya, supaya saya itu nggak jadi pelit, nggak jadi bakhil. Gitu. Karena kalau nanti setiap sedekah subuh diambilkan, untuk ibu lagi butuh ini nih. Aneh. Bulan depan lagi, bapak minta ini nih, kasih nih. Nanti bulan depan lagi, nanti adik minta ini nih. Nah, kapan kita sedekahnya keluar gitu loh. Jadi kalau bisa, jangan sering-sering gitu. Kalau memang terpaksa banget udah nggak ada, tapi ibu saya itu memang butuh banget sendal itu, ya silahkan gitu kan. Silahkan. Tapi ingat ya kan, jangan sampai kita jadi bakhil karena itu gitu. Kemarin saya tuh sampai beli buku ini nih, Bahaya Kikir. Ini buku bagus banget nih ya, bukunya bagus banget ini.
Saya boleh baca sebagian dan emang isinya bagus, isinya hadis ya tentang sedekah, ya tentang bahaya kikir, terus isinya juga tentang contoh-contoh orang kikir, ya kan? Contoh-contoh orang sedekah di sini banyak. Saya paling takut memang kalau sampai kikir, makanya kenapa sedekah subuh saya itu memang saya nggak pernah kasih untuk orang tua saya. Ya saya langsung aja kasih keluar begitu seminggu target saya udah langsung saya keluar, saya udah di kepala saya udah ada nih. Oh hari ini untuk itu bapak penjual koran yang ada di lampu merah itu yang mohon maaf disabilitas. Oh ternyata bulan ini saya mau yang ini pak ini gitu kan. Oh saya ini mau ke masjid ya langsung saya kasih gitu kan. Jadi saya selalu mengupayakan keluarga saya emang di pertama gaji saya ibunda saya itu saya selalu transfer supaya beliau nggak kekurangan. Misal butuh sendal butuh apa ya dari duit itu gitu. Hati-hati aja pokoknya jangan sampai membuat bakil. Kalau terpaksa nggak apa-apa pakai aja sah-sah aja. Waalaikumsalam Mama Zaid. Saya senang baca wirid harian dan kansul aris. Setiap hari selalu dikasih rizki yang tidak terduga. Mohon doanya Umi, anak saya lagi sakit, Masya Allah. Ya, Masya Allah beliau istiqomah dengan wirid harian. Semoga putra atau putri panjenengan segera diangkat sakitnya, segera sembuh, segera sehat. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak mungkin saya sudahi ya. Udah jam berapa ini ya? Jam 7. Oke. Yang tadi ada yang nanya UCR-nya saya serahkan semua sama admin saya. Jadi kayaknya mungkin udah penuh karena admin kemarin udah menghubungi. Saya minta admin 030 cari orang 30. Diutamakan yang duluan antre. Jadi kata admin kemarin diambil dari yang antreannya udah dari tahun lalu, ada yang dari Desember tahun lalu. Itu yang saya bilang utamakan yang udah duluan masuk di waiting list. Kata admin saya ada yang bilang, ada yang komen ini Umi katanya antrean UCR kok udah kayak PNS aja. Udah kayak PNS. Memang betul kami bukan PNS, tapi kuota kami terbatas dan yang minat banyak gitu. Saya dulu punya 3 majelis, tapi karena saya nggak mampu, akhirnya saya merger jadi 2 aja. Supaya saya baca doanya itu singkat. Karena per hari itu saya baca doa pembuka, doa penutup. Dari satu grup berarti 2 doa pembuka, penutup. Satu doa itu biasanya durasinya 7 menitan. Ya pas baca doa itu kan saya di kantor ya kan. Jadi makan waktu banyak, saya nggak mau itu makan waktu banyak gitu kan. Jadinya saya merger aja 2 grup. Nah di grup WhatsApp itu maksimal 256 anggota. Makanya terbatas. Jadi sekarang saya paling membimbing cuma 500-an anggota gitu ya. Jadi kalau ada yang saran Umi kenapa nggak apa itu namanya sih Telegram ya. Mohon maaf saya nggak pakai Telegram gitu kan. Handphone saya itu juga handphone jadul yang nggak bisa muat banyak-banyak aplikasi. Terus kedua juga kalau umatnya terlalu banyak di dalam, nanti yang ada misalnya 1000 yang ada belum sampai 1000 giliran dia udah bosen sholawatan gitu kan keluar gitu kan. Nggak apa-apa per grup aja 256 itu jauh lebih terhandle menurut saya gitu ya. Oh iya, ini saya mau ngucapin terima kasih nih buat temen yang ngasih ini nih, inner nih, enak banget innernya. Tapi saya lupa, admin saya lupa IG-nya apa. Kalau panjenengan sedang nonton, komen. Nanti DM aja, Umi saya yang ngirimin ini gitu nah. Saya tuh mau ngasih tahu teman-teman yang mau beli inner di mana. Nih innernya kayak gini cantik banget. Ini bahannya lembut. Ini saya pakai ini warna apa ya nih kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini enak, lembut banget dan nggak melorot di hijab. Ini hijabnya kalau nggak dipakai itu kan melorot. Makasih ya buat jenengan yang udah ngirimin ini. Semoga usaha jenengan berkah ya. Hajat panjenengan diijabah. Dan sebagian kemarin saya sudah salurkan ke teman-teman juga karena kemarin dikasihnya banyak. Dikasih banyak, saya sudah bagi-bagi. Ini khusus Umi Wiwin, ini hak saya. Ada juga buat kakak admin, makasih banget ya. Mukena juga gitu, mukena yang butuh mukena bisa ke Mbak Fitri sama juga ke mukena_Anisha collection. Ini yang putihnya seperti ini. Ini bagus banget nih. Kemarin dikirimin 2 putih sama putih ini sama hitam gitu ya. Teman-teman, nih saya info, yang punya usaha dan mau dibantu promosi silahkan DM saja. Akadnya bagaimana? Saya sejauh ini saya nggak mematok harga ya. Sejauh ini saya cuma niatan di pandemi kayak gini itu apa sih yang bisa saya lakukan buat banyak orang gitu kan. Ya saya
bilang sama admin kalau ada yang mau dibantu promosi silahkan aja, nggak perlu khawatir biayanya berapa. Nggak tahu ya nanti kalau udah gede dikomersilkannya, kalau channel saya sama Instagram saya sudah gede. Tapi kalau untuk sekarang ya pandemi gini kita bantu aja lah, bantu gratis gitu ya. Yang penting kirim aja sampelnya ke tempat saya, nanti saya upload di Instagram atau juga di channel YouTube gitu ya. Oke, belum ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya DM belum dibaca. Yang DM ribuan, jadi harus sabar. Kalau DM-nya baru 2 hari lalu, udah ngejar-ngejar, ya mohon bersabar. Karena yang DM tahun lalu aja baru dibuka admin saya, gitu. Jangan dibayangin yang DM saya itu 1-2. Yang DM saya itu ribuan. Saya aja kalau buka DM itu pusing kepala saya. Yang baca, yang buka DM, yang balas DM itu admin. Dan admin saya kerja seorang diri, mohon dimaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah baca sholawat 1000 kali dan doakan sul arsy habis subuh dan maghrib. Doakan semoga hutang saya cepat lunas. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Yang punya hutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Sama-sama. Oke, saya akhiri ya ininya ya, live-nya ya. Nanti yang baru join silahkan panjenengan simak di IGTV dan juga saya akan upload di channel YouTube saya. Mapi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan hadir dan saya baru mau mengakhirinya. Seperti biasa ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berkahilah majelis kami. Berkahilah kehidupan kami, ridhoilah kami ya Rabb, cukupkanlah kami dengan yang halal dari sisimu, jauhkanlah kami semua dari menyentuh yang haram. Untuk sahabat-sahabat kami yang masih punya hutang, yang riba, berikanlah hidayahmu agar hijrah dari riba. Yang non riba, yang riba lunaskanlah dengan cara-caramu yang halal tanpa harus direndahkan orang lain, tanpa harus dicaci maki, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh riba, dan tanpa harus menggali lubang. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kami mohon sembuhkanlah, angkatlah segala penyakitnya. Hentikanlah penyebaran virus COVID-19 dari muka bumimu ya Rabb. Buat yang belum punya jodoh, segerakanlah bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisimu. Untuk yang masih menantikan karunia berupa momongan, segerakanlah engkau karuniai keturunan yang soleh, soleha. Kami mohon berkahilah kehidupan kami, kabulkanlah hajat kami, ridhoilah kami ya Rabb. Amin amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.